Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Stikes Saizal Sendika dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 1. Di sini akan mempersembahkan suatu video untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah klasifikasi kodifikasi penyakit masalah terkait dengan dosen pengampu Ropendi Pardede SKM MBA. Baiklah, sebelum mempersembahkan hasil presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Rizky Mandala Putra dengan NIM 26017, Wiwi Monika Saputri 26027, Resita Ananda dengan NIM 26013, Fiona Meizerly 26010, Tiara Dwi Antonia 26023, dan Tantri Anggara 26021. Diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus? Kita ingat kembali apa sebenarnya diabetes mellitus itu. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit menahun atau penyakit dalam jangka waktu yang lama yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi normal. Hal ini bisa disebabkan karena gangguan metabolisme, kurangnya produksi insulin, atau kegagalan kerja insulin. Diabetes mellitus mempunyai dua tipe. Yang diabetes tipe pertama, tubuh tidak membuat insulin, dan diabetes tipe kedua, jenis yang melebihi umum. Tubuh tidak membuat atau menggunakan insulin dengan baik. Apa saja gejala pada diabetes mellitus? Gejala pada diabetes mellitus, kalau gejala awal atau gejala klasiknya ada 3. Yang pertama banyak makan, yang kedua banyak minum, dan yang ketiga banyak kencing atau pipis. Lalu bagaimana dengan gejala lanjutannya? Gejala lanjutannya yang pertama mudah capek, berat badan menurun, kesemutan, rasa tebal pada kaki, rasa panas pada kulit dan kram, penglihatan kabur, gigi mudah goyang, dan jika pada ibu hamil mudah keguguran. Diabetes mellitus mempunyai gejala khas yaitu seperti sering buang air kecil terutama pada malam hari. Yang kedua, berat badan menurun. Yang ketiga, cepat merasa lapar dan dahaga. Yang keempat, cepat merasa lelah atau letih. Gejala tidak khas dari diabetes mellitus yaitu yang pertama, kesemutan, yang kedua, gatal di daerah genital, yang ketiga, infeksi keputihan, yang keempat, infeksi sulit sembuh, yang kelima, penglihatan kabur, yang keenam, cepat lelah, yang ketujuh, mudah mengantuk, yang kedelapan, sering timbul bisul. Gejala atau keluhan diabetes mellitus yaitu sering buang air kecil pada malam hari, yang kedua, gatal-gatal terutama kecil pada malam hari, yang kedua, gatal-gatal terutama pada bagian kelamin luar, yang ketiga, kesemutan, yang keempat, cepat merasa lapar atau dahaga, yang kelima, gairah menurun, yang keenam, merasa lelah dan mengantuk, yang ketujuh, berat badan menurun, sebaliknya nafsu makan meningkat. Yang ke-8, penglihatan kabur ditandai dengan seringnya berganti ukuran kacamata. Yang ke-9, mudah timbul bisul dengan kesemutan yang lama. Yang ke-10, ibu yang melahirkan bayi lebih dari 4 kilo. Kapan kita dikatakan diabetes mellitus? Ketika kita mengalami diabetes mellitus, kita akan mengalami seperti gejala klasik ditambah gula darah sewaktu 200 mg. Yang kedua, gula darah klasik ditambah gula darah puasa sebanyak 126 mg. Yang ketiga, kadar gula plasma 2 jam pada TTGO sebanyak 200 mg. Perkembangan atau perjalanan penyakit diabetes mellitus tipe 2. 1. Normal atau sehat. 2. Free diabetes. 3. Diabetes. 4. Komplikasi.
Gemuk tidak lagi sebagai lambang kemakmuran. Gemuk dulu dipandang sebagai tanda kemakmuran. Zaman sudah berubah, orang makin sadar bahwa gemuk tidak menarik gundangnya penyakit. Siapa saja bisa terkena diabetes mellitus. Faktor risiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, kurang aktivitas, merokok, hipertensi. Komplikasi diabetes mellitus, kerusakan ginjal, infeksi cangkram kaki, infoten, penyakit jantung, stroke, buta, gigi goyang atau tanggal, hipoglikemia, kadar gula darah terlalu rendah. Pengolahan pada diabetes mellitus. Tujuan pengolahan diabetes mellitus menjaga dan mempertahankan kadar gula sebaik mungkin. Cara mencapai tujuan: perencanaan pola makan sehat, aktivitas fisik atau olahraga, minum obat secara teratur dan tepat waktu. Kadar gula darah terjaga. Bahaya diabetes mellitus: 1. Komplikasi akut atau kadar gula kurang, diet, atau pengobatan berlebihan, yaitu hipoglikemia dan pingsan, hipoglikemia, koma, kematian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa DM yang paling berbahaya adalah komplikasinya. Komplikasinya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu akut dan kronik. Akut terjadi karena diet atau pengobatan yang berlebihan, sehingga pasien DM mengalami hipoglikemia, yaitu kadar gula drop. Pasien koma dan bila tidak tertangani akan mengalami kematian. Bahaya diabetes mellitus. Yang kedua, komplikasi kronik, yaitu kadar gula terlalu tinggi, kerusakan ginjal, infeksi kaki, penyakit jantung, buta, gigi goyang, dan stroke. Komplikasi yang kedua adalah kronik, yaitu komplikasi yang terjadi bila kadar gula tidak terkendali dalam jangka waktu yang lama. Komplikasi yang sering terjadi adalah GGK, impoten, infeksi pada luka yang tidak kering, amputasi, buta, gigi mudah goyang, dan yang paling ditakuti adalah serangan jantung atau stroke. Akhirnya juga akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, DM harus terkontrol dengan benar dan harus dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memantau hasil pengendaliannya agar tidak terjadi komplikasi akut maupun kronik. Deteksi dini kelainan kaki risiko tinggi. 1. Kulit kaki yang kering, berisik dan retak-retak serta kaku. Kedua, bulu-bulu rambut kaki yang menipis. 3. Kelainan bentuk dan warna kuku atau kuku yang menebal, rapuh, introwina gaing. Yang keempat, kalus atau mata ikan, terutama di telapak. Yang kelima, bahan atau riwayat telapak kaki dan jari-jari yang menurun. Yang keenam, kaki terasa baal, kesemutan atau tidak terasa nyeri. Yang ketujuh, kaki yang terasa dingin. Perawatan pada kaki DM. Yang pertama, tidak boleh berjalan tanpa alas kaki, termasuk di pasir atau di air. Secara teratur, gunakan kaos kaki dari bahan kaki yang tidak menyebabkan lipatan pada ujung jari kaki. Sepatu tidak boleh terlalu sempit atau longgar. Jangan gunakan bantal atau botol berisi air panas dan untuk kaki. Coding ICD diabetes mellitus. Contoh pada example 12 manual ICD. Kondisi utama adalah renal failure disebabkan oleh diabetik glomerulonephritis. Kode ICD E142 ditambah N002 Diabetes mellitus with renal complication. Contoh pada example 13 manual ICD. Kondisi utama adalah diabetes insulin deficient dan 3 komplikasi penyakit misal nephropathy, Sjogren dan katarak, atau insulin deficient diabetes with nephropathy, Guillain-Barré and katarak. Kondisi lain berupa